Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat-nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Yang kedua, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sosok teladan bagi para umatnya dan bagi para pengikutnya, sehingga bagi kita sebagai umatnya sangatlah pantas untuk mencontoh beliau, sehingga pada nantinya kita bersama dapat berkumpul dengan beliau di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalin dan mempererat tali persaudaraan di antara kita semua. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung tali silaturahmi kita di antara kerabat kita, orang tua kita dan teman-teman kita semua. Silaturahmi merupakan amalan yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan kepada para hambanya untuk menyambung tali persaudaraan, tali kekerabatan antara sesama kita. Kita telah mengetahui betapa banyak keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada para hambanya melalui hadis-hadis yang diterangkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Di antara keutamaan yang kita telah ketahui bersama bahwasanya silaturahmi dapat menggugurkan dosa-dosa, dan juga di antara keutamaannya adalah dapat memperpanjang umur-umur kita dan dilapangkanlah rezeki-rezeki kita semuanya. Kita telah mengetahui juga bahwasanya sangat banyak contoh-contoh dari penerapan untuk bisa menyambung tali silaturahmi ini. Contohnya bisa saja mengunjungi kerabat-kerabat kita yang sedang sakit, ataupun saat-saat Lebaran kemarin kita juga bisa saling mengunjungi antara satu yang dengan yang lainnya. Dari sahabat Ayyub Al-Ansari, dari Rasulullah SAW pernah ditanya tentang amalan apa yang dapat memasukkan kita ke dalam surga. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sembahlah Allah dan janganlah engkau berbuat syirik. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat, dan jadilah tali silaturahmi dengan orang tua maupun kerabat. Hadis riwayat Bukhari. Dan dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min dambin ajdaru an yu'ajjilallahu fi ta'ala li sahibihi al-uqubata fid dunya ma'a ma yudakhiru lahu fil akhirah mithlul baghi wa qati'atur rahim." Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya bagi para pelakunya di dunia daripada perbuatan melampaui batas ataupun kezaliman dan perbuatan memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Imam Ibnu Majah. Dari Abdullah bin Amr berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Laisal wasilu bil mukafi, walakinil wasilu alladhi idza qata'at rahimuhu." Seorang yang menyambung silaturahmi bukanlah seorang yang membalas kebaikan seseorang dengan kebaikan yang semisal, akan tetapi
seseorang yang menyambung silaturahmi adalah orang yang berusaha menyambung kembali silaturahminya setelah sebelumnya diputuskan oleh pihak yang lain. Ada kisah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, seorang laki-laki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, saya punya keluarga yang jika saya berusaha menyambung silaturahmi dengan mereka, mereka berusaha memutuskan tali silaturahmi tersebut. Dan jika saya berbuat baik pada mereka, maka mereka pun malah membalikkan dengan membalas perbuatan-perbuatan yang buruk. Padahal saya bermurah hati kepada mereka." Bara api, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan menjawab, "Bara api dan pertolongan Allah lah akan selalu mengirimimu selalu keadaanmu seperti ini." Hadis riwayat Muslim. Dan juga keutamaan dari silaturahmi sangatlah banyak sekali. Kita telah mengetahui dan sangat mendengar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapapun yang dilapangkan rezekinya dan ingin dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu juga pernah berkata, siapa yang bertakwa kepada Rabb-Nya dan menyambung silaturahmi, niscaya umurnya akan diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka memang terjadi banyak salah paham dan salah kaprah dalam mengenai istilah silaturahmi ini. Istilah silaturahmi di tengah-tengah kita sebagaimana yang terkandung dalam hadis-hadis di atas, maka yang tepat menyambung silaturahmi adalah yaitu istilah khusus untuk bisa menjalin antara kerabatan kita dengan yang lainnya, maupun mahram ataupun bukan mahram, dan baik yang senasab maupun tidak senasab. Begitulah apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya. Maka dari sinilah semoga Allah Subhanahu wa taala dapat menjadikan kita dan menjauhkan kita dari sifat-sifat yang jelek dan perbuatan-perbuatan yang buruk, sehingga kita bisa bersama-sama memperbaiki akhlak-akhlak yang jelek kita, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama kelak di surganya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.